juga eh, relatif sulit. Kemudian yang ketiga, dalam konteks umur manusia, dia praktis tidak ada proses dipandang tidak ada atau susah eh, diperbarui karena memang dari sisi umur pembentukannya cukup lama, itu kan waktu yang lama. Kemudian ada beberapa sifat yang khas untuk gambut tropika ini dan kemudian yang terakhir potensi pemanfaatannya juga beragam. Ya. Nah, kita masuk ke pemahaman tentang sumber daya yang besar itu apa saja. Yang pertama dia dari sisi luasan walaupun hanya 10% dari gambut secara global, tapi ini juga di bagian bawah ya itu cukup dipandang mempunyai apa manfaat yang cukup eh, besar bagi eh, kehidupan. Nah, kemudian yang kedua dia menurut catatan sementara ada di 28 negara tropis. Ada- Sekarang berkembang dalam 4-5 tahun terakhir ini banyak penelitian-penelitian dilakukan di gambut tropika di daerah Afrika ya. Sebelumnya dipahami lebih banyak di Asia Tenggara dan lain sebagainya. Brasil, daerah-daerah tropika ya. Tapi kemudian ternyata ditemukan di daerah Afrika, di daerah Kongo namanya. Nah, di yang terbaru ini banyak dilakukan penelitian di sana. Kemudian sebagian besar gambut tropika itu masih berada di wilayah kita ya. Dan ini saya kira lebih dari 1 juta hektar itu kalau gambut di Indonesia itu sudah dimanfaatkan. Uh, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu adalah area-area yang sudah banyak membuka lahan gambut ya. Kita tahu di Kalimantan Tengah saja tahun 1995 itu dibuka satu kawasan di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau saat ini waktu itu masih Kabupaten Kapuas dengan luasan mencapai 1 juta hektar dan dinamakan proyek 1 juta hektar lahan gambut ya, PLG. Itu proyeknya uh, dimulai tahun 1995. Kajian AMDALnya ada, tapi sebetulnya kalau kita kembali ke apa namanya hasil kajian tidak layak dikembangkan sebetulnya. Saya ingat almarhum Profesor Gunawan Suratmo itu dan Rohmin Dauri, Profesor Rohmin Dauri yang sekarang anggota DPR, dia dulu dosen IPB, itu mereka yang melakukan kajian AMDAL. Sebetulnya banyak perdebatan-perdebatan tentang pembukaan lahan gambut 1 juta hektar. Jadi kalau catatan 1 juta hektar ini mungkin lebih, bahkan bisa mencapai 2 juta hektar. Kemudian umumnya gambutnya tebal. Dan kalau dikonversikan ini karena ada kelompok yang memanfaatkan sebagai energi itu setara dengan 5 miliar ton apa namanya bahan bakar. Nah, tadi juga disebutkan bahwa gambut ini juga bersifat rapuh. Nah, beberapa waktu para kuliah sebelumnya ada beberapa sifat yang sudah disampaikan. Ini kalau dibuka, areanya dibuka, dilakukan drainase, itu mengalami proses penurunan. Biasanya subsidence atau penurunan gambut ini sangat cepat di awal. 1 tahun itu saja bisa sampai 0,5 meter penurunannya. Tapi kemudian melandai ya, artinya uh, kecepatan penurunan permukaan gambutnya itu juga semakin lambat dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi seperti kurva kurva yang awalnya apa perubahannya cepat sekali, kemudian tahun-tahun berikutnya menjadi lebih lambat. Nah, eh, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau pada tahun awal pembukanya dan misalkan baru
buka dari kawasan hutan, itu kan biasanya gambutnya belum terlalu matang, banyak bahan organiknya. Nah, itu cepat sekali apa turun ya permukaan tanahnya. Nah, tapi secara umum dari berbagai penelitian untuk gambut tropika itu berapa sebetulnya kecepatan penurunan permukaan gambutnya atau subsidence-nya itu tergantung pada air tanah yang di di set atau diatur untuk berbagai penggunaan itu. Jadi secara umum kalau setahun itu akan terjadi penurunan Ada tuh. sebesar 0,1 ya. Dikalikan dengan berapa kedalaman air tanah yang kita tetapkan dalam aktivitas kita. Misalkan kalau di perkebunan sawit itu bisa 60 cm sampai 75 cm itu dijaga air tanahnya supaya perakarannya perakaran tanaman bisa beraktivitas dengan baik ya, menyerap hara dan lain sebagainya, menyerap air, tidak boleh tergenang. Nah, artinya kalau di kawasan seperti itu, berdasarkan data-data sebelumnya itu dibuat satu apa kajian kurang lebihnya ya menjadi bahan acuan 0,1 kali kedalaman air tanah yang diset. Dan tentu kalau kita bayangkan 1 tahun dia turun sebesar 0,1 kali kedalaman airnya, begitu terus tahun-tahun berikutnya akan lebih dalam lagi ya. Tapi continue. Saya punya gambarnya, saya cari tidak ketemu. Jadi setiap tahun akan turun. Nah itulah kasusnya kenapa di beberapa daerah itu gambutnya akhirnya hilang, habis ya. Seperti di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Kemudian ada proses-proses yang disilakan sebagai kehilangan ya baik dari kebakaran maupun proses pelapukan atau dekomposisi. Nah, kemudian ada eh, sebelumnya juga ada apa pengeringan tak balik ya. Jadi karena sangat kering sekali kemudian menjadi rusak dia fungsi-fungsinya. Nah, ini yang saya katakan tadi laju subsiden atau penurunan permukaan gambut itu sebesar 40 sampai 50 cm dalam tahun-tahun awal dan kemudian prosesnya melambat pada tahun berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah bahan atau sumber daya ini tidak terbarukan dalam konteks umur kita ya, umur manusia. Karena butuh waktu yang lama untuk proses pembentukannya, antara 5.000 sampai 10.000 tahun untuk menjadi gambut. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kami sempat berdiskusi bagaimana menetapkan itu gambut atau bukan. Karena gambut kan terbentuk dari serasa yang jatuh, kemudian mengalami proses dekomposisi. Kami mencoba mengukur gambut ya, penurunan gambut subsidence itu. Jadi catatannya kalau memang dia sudah hancur, walaupun masih bisa diidentifikasi, itu sudah disebut sebagai gambut dengan tingkat pipik. Tapi kalau dia masih bentuknya daun atau ranting yang masih jelas itu bukan gambut, ya, tapi itu serasah ya. Jadi untuk pembentukan gambut itu butuh waktu yang lama. Itulah kalau non renewable kan kalau sebetulnya bisa diperbaharui dia, tapi dalam konteks umur kita manusia ini termasuk yang tidak terbarukan. Nah, ini di laju pembentukannya tercatatnya ada yang gambut tropika dalam 5 tahun itu kurang lebih 1 senti bahkan bisa jadi kurang ya dari itu dengan catatan dia ada vegetasinya. Jadi kalau minggu lalu rasanya seingat saya kalau 3 komponen utama yang harus ada itu air, tanahnya sendiri dan vegetasi. Jadi kalau gambut walaupun dia airnya masih ada tidak dibuka dengan drainase, tidak dibuat saluran drainase itu juga tidak akan terbentuk proses pertumbuhan gambut, malah juga masih ada proses-proses dekomposisi karena
bahkan menurun ya akibat proses dekomposisi itu permukaannya menurun. Nah, kemudian yang ketiga ini mudah terbakar dalam kondisi kering. Saya pada tahun 2000-an itu memang melakukan penelitian ya di lokasi di Kelampangan. Itu saya memasang besi-besi untuk mengukur laju penurunan gambut untuk subsidence. Saya juga mengambil contoh tanah pada waktu itu. Saya ukur di laboratorium, kita bayangkan sebetulnya masih agak basah ya karena kadar airnya itu menurut apa berdasarkan berat kering, berat mohon maaf, kadar air berdasarkan persen berat itu 30% airnya, 300%. Artinya apa? 300%, sebagian besar itu masih air ya. Nah, ternyata setelah saya pasang itu terjadi kebakaran besoknya. Nah, itulah yang saya bersyukur dapat data itu berapa ketebalan gambut yang hilang terbakar oleh adanya kemarau itu ya. Tidak sengaja. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dalam kondisi kadar air 300% itu artinya cukup lembab, sebetulnya, masih bisa terbakar. Nah, pada tahun 2015 kami juga mau menghitung sebetulnya berapa ketebalan gambut yang hilang akibat kebakaran itu bersama-sama dengan Sipor. Kami pasang alat-alat kami di Tumbang Nusa, malah nggak sampai, nggak terbakar di daerah itu, nggak sampai apinya. Tapi yang tahun 2000-an itu saya dapatkan data itu. Itulah yang membantu teman-teman dari Inggris pada waktu itu untuk menulis berapa sebetulnya uh, emisi karbon kita dari kebakaran tahun 1997, 2006 ya, tahun 2000-an. Nah, itu dasar mereka melakukan perhitungan untuk berapa sebetulnya karbon yang teremisi ke atmosfer oleh kebakaran di Kalimantan Tengah dan juga diekstrapolasi menjadi kawasan di Indonesia, gambut di Indonesia. Itu hampir sama dengan, kalau tidak salah di jurnal itu disebutkan sepertiga dari, kurang sama atau ekuivalen dengan sepertiga dari emisi bahan bakar fosil uh, di Inggris, gitu ya. Itu tulisan di Nature. Kemudian gambut tropika ini juga punya sifat-sifat yang spesifik. Saya sudah sampaikan Sabtu lalu bahwa dia membentuk kubah gambut walaupun kalau secara kasat mata saja seolah-olah datar, tapi itu ada perubahan ketinggian yang cukup signifikan. Dalam jarak 10 kilometer itu bisa mencapai 5 meter perbedaannya atau bahkan lebih ya. Kemudian eh, ini beberapa sifat yang sudah disampaikan kemarin. Ah, bobot isi itu seperti berat jenis juga rendah, porositasnya tinggi ya. Artinya apa? Porositas ini kemampuan air lolos pada satu media ya. Itu karena dia poros, itu cepat sekali pergerakan air. Ini kaitannya kalau restorasi kita buat dengan pembuatan dengan menggunakan teknologi yang ada banyak digunakan dalam uh, re apa rewetting ya, pembasahan kembali itu seringkali tidak berhasil karena kita blok di kanal yang kita mau mempertahankan airnya tapi lolos pada wilayah gambut yang lain. Kasus yang sama pada saat uh, awal-awal tahun PLG itu kan dengan pintu-pintu air dan lain sebagainya dibuat, nah, tetap saja air lolos pada uh, daerah gambut yang lain karena dia porositasnya tinggi. Kemudian ini beberapa sifat kimia. Ini umumnya masam ya atau pH rendah.
Kemudian ketika tinggi ini artinya dia ini memang mohon maaf teman-teman yang um, apa dari dari bukan dari pertanian dan kehutanan mungkin agak biasa tidak biasa mendengar istilah ini. Kalau kemasaman yang tinggi atau pH rendah itu biasa. Kemudian ada kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation itu artinya sebenarnya daya ikat bahan tersebut dalam hal ini tanah gambut untuk kation-kation di dalam tanah. Kation-kation itu seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium gitu ya. Nah, tapi di satu sisi unsur-unsur haranya rendah atau miskin hara. Nah, kemudian sejauh ini pemanfaatannya juga sangat beragam ya. Jadi ada yang sifatnya ekstraktif, ada sifatnya non ekstraktif. Ekstraktif itu artinya bahan bahan tersebut diambil dari lokasinya dibawa ke tempat lain. Yang ekstraktif misalnya kan untuk bahan bakar. Kalau di Eropa mungkin sudah biasa ini ya untuk menggunakan gambut sebagai bahan bakar. Jadi karena memang pertama kandungan energinya cukup tinggi, kemudian yang kedua karena dia bukan berasal dari bahan-bahan yang berkayu seperti di daerah tropik, itu bisa mereka ekstraksi. Dengan menggunakan ekskavator saja sudah mereka satu kali keduk dapat itu. Jadi di sana digunakan sebagai bahan bakar dan eh, yang ekstraktif lagi seperti substrat ya atau media tumbuh ya biasanya untuk pembibitan karena ringan itu kan artinya diambil dari tempat itu digunakan di tempat lain. Kemudian juga bisa digunakan untuk amelioran. Nah, yang non ekstraktif artinya tetap di situ bahan gabutnya umumnya untuk pertanian dan eh, pertanian, perkebunan, rekreasi itu yang sifatnya non ekstraktif. Nah, di bahan yang kedua nanti juga kita akan bicara tentang fungsi-fungsi lahan gambut, khususnya gambut tropika. Yang pertama ini karena dia punya kemampuan atau kapasitas yang besar untuk menyimpan air, itu kan bisa mencapai 9 kali bahkan sampai 13 kali bobotnya. Jadi kalau tanah gambut itu 1 kilo, kita keringkan, kita buang airnya, sisanya sangat kecil ya. Jadi 9 kali berat tanahnya itu sampai bahkan 13 kali berat tanahnya itu air. Jadi mengkerut betul ya. Nah ini fungsi-fungsi tersebut juga sangat penting ya. Jadi menyimpan air, mengendalikan banjir. Nah kalau pengendalian banjir ini karena kalau ada hujan dia tersimpan dulu di wilayah gambut, kemudian nanti pada saat musim kemarau secara perlahan air tersebut dilepaskan ke ekosistem. Ini kasus-kasus seperti ini juga terjadi pada saat pembukaan lahan gambut ya, daerah-daerah yang dulunya di eh, terutama di daerah Barito itu sebagian PLG juga masuk wilayah Barito, Barito Selatan. Nah itu biasanya juga menyimpan air dan eh, pada saat musim hujan ya kemudian melepaskannya pada saat kemarau. Nah ini dengan hilangnya fungsi-fungsi ini karena dibuka dan lain sebagainya hilang fungsi pengendali banjir. Kemudian yang berikut simpanan karbon ini yang terus berkembang sampai saat ini menjadi isu yang penting bahwa gambut tropika itu punya fungsi penyimpanan karbon yang cukup besar ya. Di materi yang kedua nanti akan lebih detail lagi. Nah, kemudian stabilisasi iklim mikro. Ya, artinya kalau di daerah yang masih ada hutan rawa gambutnya, suhunya rendah, tapi memang kelembapannya tinggi. Jadi menjaga stabilitas iklim mikro. Nah, di satu sisi dia juga ada yang menghasilkan produk ya. Jadi hasil hutan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, atribut ini hal-hal yang melekat pada fungsi gambut bisa sebagai keanekaragaman hayati dan juga banyak dikaji untuk
penelitian-penelitian ilmiah. Nah, ini di Sarawak lebih pada sumber air baku ya, dimanfaatkan untuk sumber air baku, juga menyimpan cukup besar air di kawasan gambut. Nah, pengaturan hidrologi lokal dan regional ini sudah saya sebutkan tadi, dalam pengaturan um, apa, tata air sehingga menghindarkan banjir dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ya, tadi sudah saya sampaikan fungsinya pengendalian banjir, simpanan karbon, ya sudah ya. Nah, secara umum di gambut tropika itu lebih tinggi dia menyimpan karbonnya dibanding baik di daerah temperate, daerah musim dingin ataupun nilai rata-rata global. Nah, ini penjelasan saya sudah cerita tadi ya, rupanya ada di slide ini bagaimana fungsi stabilisasi iklim itu dari data yang diperoleh oleh peneliti Jepang bahwa memang di daerah yang masih uh, bervegetasi dan ada gambutnya, suhu dan kelembapannya lebih baik. Nah, ini dalam kaitan dengan produk atau produk, dulu kawasan gambut itu dikenal sebagai penghasil kayu-kayu dengan kualitas bagus ya, dan pernah menjadi primadona karena ekspor terbesar kayu Indonesia itu berasal dari daerah-daerah hutan rawa gambut. Itu ada macam-macam jenis kayunya ya, yang terkenal itu Ramin, Agatis, Meranti, dan teman-teman kehutanan yang lebih paham ini ya. Tapi ada juga bahan-bahan non kayu, ya. Ada rotan dan lain sebagainya. Nah, memang ini banyak yang masih belum dieksplorasi ya, untuk um, produk-produk yang berasal dari hutan rawa gambut. Nah, ini yang secara umum ya untuk nilai manfaatnya itu lebih besar dari uh, pemanfaatan yang non eksploitatif dibanding pada yang eksploitatif. Nah, ini untuk uh, aktivitas perikanan juga, uh, terutama untuk masyarakat lokal ya, untuk sumber penghasilan mereka, lahan gambut itu atau kawasan rawa gambut itu menjadi tempat-tempat pemijahan dan habitat ikan dewasa. Kemudian ada juga beberapa ikan yang khas daerah gambut, termasuk ikan hias ya. Nah, kalau aktivitas pertanian itu ada banyak ya. Kita tahu di sekitar kita di daerah Kelampangan itu banyak. Tapi memang untuk yang padi sawah ini memang sangat terbatas ya. Mungkin untuk gambut yang tidak tebal atau gambut tipis masih bisa. Di sebagian dimanfaatkan untuk hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan. Nah, untuk perkebunan banyak, untuk perkebunan kelapa sawit cukup besar ya. Tapi secara umum kalau untuk perkebunan sawit itu input yang diberikan menurut beberapa penelitian itu inputnya atau kalau dikonversi menjadi uang itu lebih tinggi daripada tanah-tanah mineral atau tanah-tanah liat begitu ya. Kalau inputnya kalau diuangkan itu ya, jadi lebih lebih tinggi sekitar 30%. Ya. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan terutama di daerah Sarawak itu eh, untuk konsumsi air ada yang berasal dari kawasan gambut. Nah, ini keanekaragaman hayati ada yang secara umum keanekaragaman hayati untuk kawasan rawa gambut itu lebih rendah daripada kawasan-kawasan lain yang ekosistem lain seperti kawasan
gunungan ataupun kawasan hutan di daerah hulu ya yang non gambut, tapi secara umum dia mempunyai eh, keunikan sendiri dengan spesies-spesies yang hanya ada di kawasan gambut ya. Ya, ya. Jadi secara umum tingkat keanekaragaman hayatinya itu rendah dibanding ekosistem lain, tapi dia punya spesies-spesies yang sifatnya ya, endemik. Nah ini kalau dari aspek penelitian ada banyak yang dilakukan ya objek-objek penelitian dari bagaimana proses pembentukannya sampai pada proses-proses eh, pemanfaatan ekologi dan lain sebagainya. Dan ini terus berkembang. Lebih-lebih yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian, penelitian itu lebih berkembang pada eh, bagaimana fungsi-fungsi ekosistem gambut ini mendukung eh, terutama ya dalam kaitan dengan pengendalian iklim dan bagaimana memonitor eh, perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan gambut. Jadi kalau kita bicara apa namanya ekosistem lahan gambut digunakan untuk menjaga iklim dan lain sebagainya yang sekarang berkembang. Suatu kawasan itu dilakukan konservasi dan restorasi. Konservasi artinya dipertahankan, restorasi artinya kawasan-kawasan yang rusak itu diperbaiki. Tapi yang dipentingkan sekarang bagaimana memonitor bahwa ekosistemnya tidak berubah atau bahkan lebih baik. Misalkan dari satu sisi, dari aspek karbon saja, bagaimana memonitornya apakah restorasi itu berhasil atau tidak? Nah, itu yang banyak dikembangkan saat ini oleh berbagai ahli terkait monitoring. Ya, saya kira itu untuk bagian yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke materi yang berikut. Selamat malam Pak Di. Iya, Pak Robi. Ya, mau bertanya Pak, saya dari dulu tuh mau bertanya terkait sama apa kubah gambut Pak. Kan kubah gambut katanya itu kan terbentuk di antara dua buah sungai besar biasanya kan. Yang mau saya tanyakan tuh, saya tuh masih bingung Pak pengertian kubah gambut itu. Apakah dia bentuknya seperti gunung kah? Itu mencembung gitu, atau dia seperti cekungan Pak? Karena yang saya lihat itu kan kata Bapak tadi juga dia bentuknya landai gitu Pak. Nah seperti itu. Tapi di bahasanya itu kubah gitu. Jadi dia kan mencembung berarti itu Pak. Mungkin bisa Pak dijelaskan saya lebih lanjut itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang kalau di minggu lalu itu sudah saya coba, saya saya nggak tahu di materi ini ada nggak ya. Ada ini. Nah, kira-kira seperti ini Pak Robi. Tapi sekali lagi bukan seperti gunung seperti itu ya Pak ya. Ah, karena memang skala skala vertikal dan horizontalnya kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Belum ah, ada, Pak. Belum ada. dalam oh nggak ada kah? Belum Pak. Belum Pak. Oh saya tutup tadi ya. Maaf, harusnya saya tutup lupa saya. Nah ini ah, kelihatan ya. Ini di- di- kira-kira seperti ini kalau apa namanya ilustrasinya ya Pak Robi antara dua sungai itu umumnya seperti ini daerah keberadaan gambut itu dari sungai kemudian ada apa levee istilahnya tanggul sungai kemudian di belakang itu ada daerah-daerah yang rendah. Nah ini yang pit dome itu seperti gambar ini ya jadi ada memang cembung gitu ya tapi memang sebagaimana saya sampaikan tadi tidak seperti gunung seperti itu tampaknya. Kalau gambar seperti ini kan seperti gunung ya. Ini karena penggambarannya saja ya. Jadi saya lupa rasanya di daerah Buntoy yang bawah ini ya. Karena di Buntoy itu dalam jarak.
antara Sebangau dan Kahayan itu dalam jarak 28 kilometer, itu beda tingginya mencapai 7 meter itu. Jadi kalau kita berjalan saja memang seperti datar, tapi faktanya itu kalau secara gradual dia naik. Saya lupa kalau dijadikan persen atau slope itu berapa, tapi kecil sekali. Tapi kalau digambarkan memang ada gradasi, ada puncak yang tinggi ya, sepertinya sampai 7 meter kalau di Runtoy. Ini mungkin, maaf kalau suara hujannya mengganggu ini. Nah, kalau di atas, yang di atas ini di daerah, kalau tidak salah di daerah Kalampangan ya. Jadi tingginya antara tepi sungai ke tengah itu sampai 5 meter. Tapi jarak horizontalnya 10 kilo. Nah, kira-kira seperti itu gambaran kubahnya. Dan kalau kita lihat di sini, kemarin juga didiskusikan, ini yang di bawah ini dari daerah Kalampangan sampai ke daerah Baur ya. Di tengah itu ada kanal PRG dulu yang dilakukan pengukuran. Ini pengukuran terestrial ya, jadi menggunakan teodolit. Ini juga ada fluktuasi ya, jadi turun naik gitu ya. Ini juga kemarin menjelaskan kenapa justru ada pergerakan air sebagian ke utara gitu ya. Jadi yang sebelah kanan, kalau gambar yang di bawah ini sebelah kanan itu di utara ya Kelampangan, yang sebelah kiri itu di Bahaur. Nah, kira-kira seperti itu Pak Robi, tapi sekali lagi tidak tidak mulus seperti ini. Ada turun naiknya, ada cekungan-cekungan tertentu. Tapi secara global dia bentuk kubah seperti itu, bentuk cekungan, bukan cekungan, cembung. Oh, Ya berarti kan? itu bahasanya itu Pak, karena itu kan di bawah itu kan tanah mineral ya Pak. Makanya saya pernah pernah dulu saya ikut survei itu Pak sampai 24 meter Pak di Sebangau itu. Dan dia itu nggak jauh dari Sungai Sebangaunya itu sampai 24 meter gitu Pak. Nah itu. Jadi itu yang saya bingung, ini kok datar tapi bahasa itu kan bahasa yang digunakan untuk kubah itu Pak. Jadi sekarang sudah mengerti Pak. Jadi apa? Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ah, ya saya nggak tahu ya Pak Robi, kalau tidak jauh dari tepi Sungai Sebangau itu sampai 20 meter, Ya, tapi ada waktu itu bisa Pak. jadi Kemungkinan. pengalaman di Tumpang Usaha itu saya dapatkan sampai, saya udah cerita minggu lalu, sampai 13 meter itu. Itu Ya. kemungkinan pergeseran sungai itu Pak, yang meander sisa. Jadi Oh, sebetulnya dulu apa, badan sungai gitu ya, tapi kemudian kan bergeser karena proses-proses geomorfologi ya. ya siap. Jadi meander itu di daerah-daerah itu memang ada cekungan yang dalam, mungkin sungai sebelumnya. Itu yang sangat mungkin ya. Nah, tapi kalau yang di Sebangau sudah saya jelaskan juga minggu lalu, yang di slide ini Pak. Ini di daerah apa, laboratorium alam kita, dari pinggir sungai sampai ke tengah sejauh 25 kilometer. Yang bawah ini Bapak Ibu, yang tertulis mineral ground ini adalah lapisan liat di bawah gambut. Yang di atas itu permukaan gambut. Jadi kedalamannya cukup uh, besar ya. Ini kalau kita perhatikan yang di tengah itu saja 8 ke 20 berarti 12 meter ya. 12 meter. Tapi kalau ditemukan titik yang tidak jauh dari Sungai Sebangau sedalam 24, itu menarik juga ya, mengkaji proses-proses pembentukannya. Itu Kira-kira dulu gitu. tahun anu dulu Pak, tahun 2011-an dulu Pak. Itu kalau nggak salah Pak. Ya. Siap. Kalau Makasih Pak ada Adi penjelasannya Pak. ini, ini Pak Wendy ini yang di anu ya, FISIP apa di anu nih? Ya, FKIP atau ekonomi. UPR juga ya Pak Wendy ya? Wendy itu Pak mesin, Hah? dosen apa FKIP, FKIP ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. pengairan Sekali kalau nggak lagi salah. saya mencoba menjelaskan dari aspek ekologi ya. Saya
kalau dari aspek peraturan kebijakan itu memang tidak, dan memang mata kuliah kita pada ekologi. Tapi kalau nanti ada yang bertanya masalah kebijakan, aturan, ini saya yakin teman-teman sebagian juga banyak yang memahami. Jadi kita lebih pada sharing. Tapi saya akan mencoba menjawab dulu kalau saya tahu. Ya kan, Bapak Ibu Mohon sekalian. izin Pak, Ya, Pak, jadi Bapak ya. mohon izin Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, Pak. Eh, ini tadi untuk gambut tropika itu kan salah satu sifatnya tak terbarukan ini Pak. Ini maksudnya gimana nih Pak? Apakah gambut itu kita biarkan saja atau bisa kita apa ya istilahnya rehabilitasi istilahnya itu? Karena kan tahun lalu kan ada Badan Restorasi Gambut Pak. Itu maksudnya apa itu Pak? Maksudnya tapi saat ini sudah dibubarkan gitu Badan Restorasi Gambut ini. Ini eh, gambut tropika tropika ini apakah memang kita biarkan saja atau memang eh, perlu restorasi Pak? Karena kenyataannya kan Badan Restorasi juga sudah dibubarkan gitu. Makasih Pak. Ya, pengertian tidak terbarukan tadi sebetulnya dalam konteks umur kita ya, umur manusia. Karena kalau kita lihat proses pembentukannya cukup lama. Ya, kalau sebetulnya dia bisa terbentuk, sebenarnya bahasanya kan terbarukan. Tapi memang dari sisi waktunya yang lama sehingga kadang-kadang disebut tidak terbarukan, gitu. Nah, dia dia bisa terbentuk selama tiga komponen tadi. Dikatakan ada tanahnya, gambutnya sendiri, ada airnya, karena gambut kan terbentuk dalam kondisi apa aerobik, anaerobik ya, jadi ada air dan eh, mungkin tanpa oksigen sama sekali, sehingga proses pelapukannya berjalan lambat terbentuk gambut. Yang 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 ketiga unsur yang harus ada itu adalah vegetasi. Jadi saya kira kalau dalam konteks restorasi kita kita pahami memang ada proses proses pembentukan, tapi ya butuh waktu yang lama gitu kan. Kalau kita lihat umur-umur gambut ya seperti itu ribuan tahun. Ya itu sebetulnya bicaranya dalam konteks umur kita. Jadi jangan juga mengabaikan terus kalau gitu nggak usah direstorasi gitu. Ya kan nanti kita lihat uh, restorasi juga tetap diperlukan. Uh, paling tidak sekarang dengan berbagai tindakan yang dilakukan itu, kalaupun proses terbentuknya itu lambat sekali, minimal proses apa kerusakannya dihambat gitu ya. Jadi makanya diperlukan apa eh, aktivitas-aktivitas pembasahan kembali atau rewetting dengan menggunakan kanal-kanal blocking ya dengan dam istilahnya. Kemudian harus ditanam. Kalau daerah kebakaran cuma dilakukan restorasi hidrologi saja tanpa dilakukan penanaman, ya mungkin agak belum memberikan hasil untuk proses pertumbuhan gambut ya. Jadi dalam konteks umur manusia saja Pak, tapi memang kalau kondisinya eh, memungkinkan, tadi ada tiga aspek itu, airnya ada, artinya tergenang, kemudian apa namanya, ada vegetasi yang menghasilkan serasa, dia pasti akan terbentuk gambut. Cuman belum waktu yang lama. Kalau cuman puluhan tahun, 20 tahun itu mungkin belum belum membentuk gambut yang itu mungkin misalnya serasa itu pun masih uh, masih apa namanya masih bisa dilihat dengan jelas. Kira itu Pak maksud saya sebagai sumber daya yang termasuk atau tergolong tidak terbarukan. Bapak Ibu kalau proses berikut, nah ini bidangnya Pak Epriandi, Pak Epin, ini kan batu bara itu juga kan bahan organik yang terbentuk dalam tekanan yang tinggi dan dalam waktu yang cukup lama itu kan juga bahan organik ya, itu jadi bisa terbakar gitu ya. Saya nggak tahu Pak Epriandi berapa berapa tahun kalau apa uh, secara geologis untuk umur-umur gambut. Kalau kalau gambut yang ditemukan itu yang tertua itu di Semenanjung Singapura tidak tebal, sudah 2,5 meter, tapi begitu diukur itu
dari uh, pelacakan karbon ya, karbon dating itu 25.000. Sebangau itu catatan yang ada dari berbagai publikasi itu sekitar yang tertua 17.000 tahun. Nah itu yang tadi saya maksudkan uh, tergolong bahasanya itu tidak terbarukan. Kalau tidak kira-kira seperti itu. Itu ya Pak Bambang ya. Pak Bambang ya tadi ya. Ya, Mohon izin Pak. iya Pak Pak ya, Pak Santos. Ya Pak, agak menarik nih Pak. Yang kadang kan penggunaan istilah itu juga sering membingungkan Pak buat kami. Kadang ada penggunaan istilah ketebalan gambut, ada penggunaan istilah kedalaman gambut Pak. Kira-kira konteks itu seperti apa? Karena kalau di data kehutanan itu dia bicara pit depth Pak. Tapi kalau saya lihat pertanian dia menggunakan istilah ketebalan gambut. Itu. Yang kedua, kalau di secara spasial pemetaan itu selalu dibuat kelas itu gambut itu di 50 cm up Pak ya. Sedangkan kalau Ya, kemarin kan dari kuliah pertama itu 40 cm itu sudah. Artinya kalau satu mata bor itu kan Pak ya, kalau nggak salah itu kalau bahan organiknya itu ada 40 cm dia sudah masuk kategori lahan gambut seperti itu Pak ya. Nah itu juga yang kira-kira karena saya agak menarik Pak. Saya lihat kalau di BBSDLP dan pengukuran kehutanan itu kalau bicara gambut selalu agak sedikit berbeda penafsirannya. Jadi kira-kira dalam konteks kita sebagai akademik dan untuk di kampus itu bagaimana Pak? Karena seringkali juga agak sulit membedakan dalam karena di aturannya kadang ada yang kedalaman itu dihitung di 50 cm padahal kalau faktanya kan secara teori itu 40 cm itu sudah masuk di gambut. Lalu yang apa ya? Saya lupa satu lagi. Saya pikir itu dulu Pak. Makasih Pak. Mohon izin. iya Pak. Kalau bicara ketebalan, kedalaman sebetulnya ya kadang-kadang ini apa perbedaan antar antar lembaga ya. Kita bicara juga nanti kita juga bicara tentang kerusakan. Ukurannya juga berbeda-beda ya. Eh, Kalau kita bicara mengenai lahan kritis, pertanian, kehutanan berbeda. Ya, ini yang menjadi tantangan kita ya. Padahal hakikatnya kan sama, ketebalan gambut, kedalaman gambut juga sebetulnya ukuran dari permukaan ke bagian lebih dalam gitu ya. Jadi memang biasalah Pak. Jangankan antar lembaga seperti itu, antar institusi pendidikan saja saya ingat nih kalau teman-teman dari UGM tahu ini belajar tanah itu juga istilah-istilahnya beda itu. Kalau lempung misalkan di IPB itu lempung itu yang debu, tapi kalau di UGM ini lempung itu kan liat itu apa clay ya, bukan liat clay, lempung katanya. Nah, ini kadang-kadang memang masih ada betul perbedaan-perbedaan itu ya. Kemudian yang kedua memang kalau melihat acuan soil taxonomy ya Pak ya itu klasifikasi yang berkembang secara internasional digunakan untuk sistem klasifikasi di dunia itu kan jelas aturannya ya, aturannya. Baik dia dari kadar si organiknya apabila ada lihat dan kalau tidak ada lihat kan sudah jelas tinggal mengacu itu saja dan memang uh, bahkan persoalan luas lahan gambut itu kan sudah berkali-kali atau sebelum terutama sebelum 2019 lah itu kan ada banyak data ada yang menyebutkan 30 juta hektar ada yang menyebut 25 juta hektar salah satunya karena pendefinisian mereka yang uh, membuat pemetaan tersebut ya jadi kalau kalau saya kira eh, acuan-acuan yang digunakan sekarang adalah acuan-acuan lembaga yang sifatnya resmi ya artinya eh, saya seperti apa namanya itu pusat data itu kalau tanah kan seperti Balai Besar Sumber Daya Lahan itu sumbernya
di sana ya. Jadi itu yang menjadi acuan. Ya, memang uh, ada yang menyebutkan bahwa batas batas untuk disebut gambut itu 50 cm. Sehingga yang kurang dari itu seperti 40 dan lain sebagainya itu bergambut. Nah, ini memang masih masih terjadi, Pak. Tapi kalau definisi soil taksonomi kan jelas itu namanya, batas 40 itu. Saya kira itu dari saya, Pak. Memang masih banyak di antara ahli pun sama-sama ahli gambut pun masih internasional dan nasional, bahkan nasional itu masih punya kubu-kubu itu masih ada. Tapi saya kira kalau menyangkut luasan dan lain sebagainya, sekarang data formal harus mengacu ke peta yang sudah dibuat itu ya. Tapi memang klasifikasi tanah gambut masih masih ada. Tapi yang digunakan secara formal itu secara resmi itu dari Balai Besar Sumber Daya Lahan yang data 2019 mereka punya peta dan dipublikasikan secara internasional itu tahun 2021 kalau tidak salah ya. Saya kira itu Pak Pak Santos ya. Mohon izin satu lagi Pak yang terlupa tadi. Eh, Kalau dikaitkan dengan ekosistem Pak ya, jadi kalau definisi tadi kan 40 cm itu adalah gambut Pak ya, kemudian kurang dari itu ke lahan bergambut kalau ada bahan organiknya. Nah, yang menarik itu di ini Pak, kalau untuk di perspektif kehutanan kan ada ekosistem kerangas Pak ya, yang mana sebenarnya kan vegetasinya dicirikan lahan gambut pada umumnya, tetapi kalau kita lihat di faktor tanahnya, gambutnya tipis gitu Pak. Nah itu juga apa namanya ya, dan seringkali kan disebut dia terancam Pak ya, karena ketika gambutnya hilang kan pasirnya akan keluar seperti itu. Kira-kira dalam konteks pengelolaan gambut untuk Kerangas ini bagaimana Pak? Mungkin ada pandangan Pak di perspektifnya seperti apa Pak untuk terkait mungkin konservasinya atau ke depannya seperti apa Pak? Karena agak menarik ini saya pernah ditanya oleh bosnya Pak Bambang tuh Pak ini Pak Ajis dulu saya pernah dipanggil untuk membuat apa ya rencana kegiatan RHL di Kerangas Pak untuk polo. Jadi beberapa pertanyaan itu agak sulit saya jawab Pak dari beliau tuh. Jadi terkait dalam konteks Kerangas karena eh, Hilang suaranya ya. Hilang suaranya Pak Santos. Lanjut Bapak Santos Pak. Baik, baik. Saya Iya, kira Pak. memang agak berbeda ya dari sisi hutan. Untuk Bapak Ibu yang belum begitu familiar dengan istilah hutan kerangas itu satu tipe hutan tersendiri ya. Kalau kalau ciri-ciri, mohon maaf ya Pak Robi dan teman-teman Kutana nanti dikoreksi kalau saya salah. Itu dari sisi vegetasi dia mungkin dari sisi jumlah banyak ya, tapi dari sisi uh, diameter dan lain sebagainya kecil, rendah atau kecil ya. Nah itu sebetulnya dalam perspektif orang uh, ilmu tanah ya, itu satu ekosistem yang memang tergolong agak apa ya, dari sisi kesuburan itu rendah. Bapak Ibu itu cirinya adalah ada satu hutan dengan yang saya sebutkan tadi kondisinya, kemudian di bawahnya itu ada gambut tipis. Saya kira eh, yakin gambut itu ya terbentuk tipis itu memang karena apa bahan organik yang berasal dari ekosistem hutannya sendiri ya tidak banyak gitu ya. Dan di bawahnya itu adalah satu material yang memang tergolong miskin. Dia pasir kuarsa kalau bahasa itu. Kalaupun ada lihat itu juga tidak banyak. Biasanya warnanya putih. Jadi kalau tidak salah dalam kategori pengelompokan tanah itu bukan sebagai histosol atau gambut yang kita eh, kaji itu ya, tapi dia
termasuk pada tanah yang disebut sebagai dalam dalam taksonomi tanah itu spodosol ya. Ya karena memang nah itu memang materialnya berbeda. Di bawahnya adalah lapisan yang relatif miskin. Kalau kuarsa itu kan SiO2 enggak ada apa-apanya. Nah, jadi memang eh, ini ekosistem yang begitu rentan ya. Kalau dibuka itu gambutnya hilang, tinggal kerang. Seperti yang banyak kita temukan di sekitar Palangkaraya lah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita mau restorasi juga sulit karena memang bahan organik sudah habis karena proses-proses dekomposisi. Kemudian yang tersisa di bawahnya adalah bahan-bahan yang miskin hara dan sulit ya, seperti pasir kuarsa itu umumnya seperti itu. Nah, saya kira itu ya Pak, ya memang kategorisasinya di dalam pengelompokan jenis-jenis tanah juga memang bukan gambut. Tapi kalau di gambut, sebagaimana saya sebutkan di awal, pada daerah-daerah yang jauh ke dalam ya 20 kilometer ke atas di Serebangau itu 20 sampai 25 kilometer itu gambutnya tebal dia tapi pohon-pohonnya juga besar-besar sekali itu diameternya tapi jumlahnya sedikit. Jadi memang kalau Kerangas itu saya kira termasuk hutan yang memang saya nggak tahu dalam perspektif kehutanan bisa tapi dalam konteks kami adalah satu kami maksud saya bidang bidang ilmu tanah itu satu ekosistem yang memang uh, riskan sekali dan kalau terganggu itu rehabilitasinya barangkali lebih susah dari kawasan gambut ya kira itu karena yang kalau bahan organik di atasnya sudah habis tersisanya material-material yang kurang bagus ya miskin hara. Ya kira seperti itu ya Pak Santos ya. Baik, terima kasih Pak. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Oke. Saya lanjutkan masih terkait dengan sebentar ya. Kursornya hilang ini. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya ada masalah sedikit dengan laptopnya. Nah, ini saya kembali ke materi yang pernah saya sampaikan pada saat uh, matrikulasi ya. Ini tentang pengelolaan lahan gambut yang disebut sebagai responsible peatland management atau pengelolaan gambut berkelanjutan. Nah, ini definisinya. Nah, itu ada beberapa kata kunci yang kita lihat, artinya boleh digunakan berbagai pihak ya, kebutuhan semua pengguna. Tapi kemudian nilai-nilai lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan aspek ekonomi, aspek sosial budaya, juga nilai-nilai lingkungan. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda dengan konsep sustainable management ya, pengelolaan laut secara berkelanjutan. Nah ini konsep-konsep terbaru yang dikembangkan oleh para ahli gambut, terutama seperti yang ditulis di sini ya Donald Clark dan Jack Riley. Jadi boleh digunakan tapi eh, dengan berbagai pertimbangan harus ada aspek-aspek
lingkungannya, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, kita akan bicara uh, pada materi kedua ini tentang lagi-lagi fungsi dan uh, fungsi lahan gambut ya, nilai dan jasa lingkungannya. Poin pertama ini sudah dijelaskan di awal perkuliahan pertama tentang gambut itu apa dan klasifikasinya dan lain sebagainya. Kemudian uh, pendekatan pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ya di slide di bahan pertama tadi sudah saya sebutkan tapi tidak selengkap ini ya. Nah, ini ada berbagai fungsi dari lahan gambut yang dicatat ini sumbernya dari Page dan Bayer tahun 2016 ini ya. Paling tidak eh, ada 4 kelompok eh, manfaat atau jasa ekosistem lahan gambut. Yang kiri atas itu dia memberikan fungsi-fungsi pelayanan sebagai ini kan soil sebagai tanah, artinya dia bisa digunakan sebagai media di dalam kelompok-kelompok pertanian, kehutanan dan lain sebagainya itu juga dalam kelompok ini. Yang kemudian yang kedua dia berfungsi atau layanan sebagai sumber bahan bakar atau fuel. Nah ini tentu terlepas dari berbagai kelompok yang setuju dan tidak setuju, saya sudah juga sebutkan tadi di awal, di Eropa bahkan digunakan sebagai sumber bahan bakar ya. Saya kira di daerah-daerah temperate ini juga masih menggunakan bahan bakar yang berasal dari gambut ya. Jadi dijadikan briket dan lain sebagainya. Itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dicobakan di daerah gambut tropika, kebetulan proyeknya di Kalimantan Tengah yang dekat Kalampangan itu, tapi dipandang tidak berhasil menjadikan gambut sebagai sumber energi. Kemudian ini untuk uh, sumber pangan, artinya dimanfaatkan untuk pertanian dan lain sebagainya. Untuk serat, kayu. Kemudian ada fungsi-fungsi pengatur ekosistem di sebelah kanan atas ya. Untuk pencegahan erosi, saya juga sudah sampaikan tadi untuk fungsi-fungsi penjernih air ya, water purification. Jadi tadi di kasus Sarawak dia menjadi sumber bahan air baku ya. Nah, kemudian yang penting di fungsi-fungsi layanan ekosistem ini yang berkembang sampai sekarang ini yang saya beri dalam tanda lingkaran itu fungsi penyimpan karbon dan regulasi iklim ya. Jadi karena eh, kandungan karbonnya yang tinggi dan berfungsi penting dalam pengendalian iklim global. Kemudian ada fungsi-fungsi budaya, tempat rekreasi, dan beberapa kita lihat juga di Kalimantan Tengah ini kan ada daerah-daerah yang dimanfaatkan masyarakat dalam kaitan dengan apa uh, kepercayaan dan lain sebagainya. Ada pendidikan juga itu layanan-layanan budaya. Nah, aspek-aspek pendukung lain yang di sebelah kiri bawah itu terkait uh, biodiversity dan siklus hara. Jadi ini secara lengkap fungsi-fungsi uh, ekosistem rawa gambut yang akhirnya memberikan nilai bahwa lahan gambut itu punya nilai yang cukup penting ya. Nah, dalam konteks uh, penyimpanan karbon di sebelah kiri ini kita lihat bagaimana dari sisi luasan dia uh, tidak banyak ya, tidak luas. Tapi seperempat dari total karbon itu, khususnya di dalam tanah, itu sekali lagi dalam aspek luasan dia kecil 3% saja dari
tapi dia menyimpan karbon dalam jumlah yang besar dibanding tanah-tanah lain. Ya, ini kalau ingin melihat secara detail konteks gambut sebagai penyimpan karbon itu di tulisannya Susan Page, kemudian Dargi tahun 2017 ya. Jadi secara umum dikatakan bahwa dari sisi ukuran wilayah itu tidak luas, tapi dia menyimpan dalam jumlah yang besar. Dan kalau kita bandingkan antara eh, karbon yang tersimpan di vegetasi seperti yang di kotak kanan itu dalam konteks global itu lebih banyak di gambut daripada seluruh vegetasi ya. Kalau di gambut itu 650 gigaton. Ah, itu sama dengan juta ton kalau saya salah giga ini ya. Sementara di seluruh vegetasi yang ada secara global itu sekitar 500. Nah, itu kenapa orang memandang gambut ini sebagai satu ah, ekosistem yang penting dalam konteks penyimpanan karbon. Nah, dalam konteks pengatur iklim dia juga penting ya. Itu kenapa sekarang orang banyak beraktivitas melakukan konservasi, melakukan rehabilitasi lahan gambut. Ya, jadi berlomba-lomba untuk apa, mendapatkan konsesi bahkan yang awalnya ekstraktif menebang pohon di kawasan gambut sekarang dikonversi menjadi uh, satu kawasan yang dikelola untuk uh, penyimpan karbon. Jadi dalam konteks perdagangan karbon bahasanya dan otomatis di situ juga karena menjaga ekosistem dan rawa gambut jadi termasuk uh, keanekaragaman hayati di dalamnya. Nah, lahan gambut dalam kondisi alami dia menjadi penyerap karbon dari atmosfer, ya, menyimpannya dalam melalui proses fotosintesis dan lain sebagainya. Jadi catatannya lahan gambut yang alami yang tidak terganggu. Kemudian kondisi tergenang itu memungkinkan terbentuk gambut. Ya. Jadi dalam kondisi alami, dalam kondisi yang seperti gambar ini, eh, ada genangan dan lain sebagainya, dia bagus dalam kaitan dengan ekosistem, fungsi-fungsi pengaturan iklim. Nah, kemudian yang berikut yang penting bahwa ekosistem lahan gambut ini juga eh, penting dalam konteks keanekaragaman hayati. Jadi catatannya di sini adalah walaupun dia secara umum keanekaragaman hayatinya rendah dibanding ekosistem lain, tapi ada banyak spesies-spesies yang bersifat khas atau endemik. Nah, kalau bicara uh, pemanfaatan, kemudian perubahan yang terjadi, itu kita lihat dari pustaka-pustaka yang ada ini, diantaranya Susan Page dan teman-teman, ini saya lupa tahun berapa ya ditulis. Nah, ini konversi lahan gambut dari yang alami menjadi aktivitas lain itu kalau kita lihat datanya oleh petani ya, oleh petani kecil bukan oleh perusahaan itu juga besar secara kolektif besar sampai lebih dari 40%. Kemudian ada perusahaan perkebunan itu 39%. Kemudian ada HTI dan lain sebagainya terkait dengan industri pulp dan paper itu cukup besar sampai 20%. Nah, ini dampak-dampak penggunaan juga sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah subsidence. Ini menggambarkan aktivitas-aktivitas pertanian, kawasan terbuka, kemudian secara khusus perkebunan sawit, itu kita lihat juga menghasilkan penurunan gambut, subsidence itu
di tabel itu ya ada nilainya kalau kawasan apa namanya perkebunan sawit itu nilai tertinggi untuk terjadinya penurunan permukaan gambut. Kawasan pertanian juga besar, tapi di hutan juga kita lihat ini ada terjadi juga penurunan gambut ya. Untuk 1 tahun itu sebesar 0,2 sampai 0,3 cm. Kita lihat di kanan paling bawah itu kondisi di hutan ya, baik di KHDTK maupun di Hampangen ini tempat penelitian. Tapi yang non hutan kita lihat cukup besar terjadi kerusakan. Nah, kalau kita bicara penurunan permukaan gambut ini dalam kaitan dengan karbon, ini juga sebetulnya menggambarkan emisi karbon akibat proses-proses dekomposisi. Nah, ini beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan penggunaan lahan. Yang pertama tadi jelas hilangnya karbon, baik uh, dari kejadian kebakaran maupun proses dekomposisi ya. Sebagaimana slide sebelumnya saya perlihatkan, itu juga penurunan gambut ada artinya ada dekomposisi, ada emisi karbon. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi non hutan ini berpengaruh pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Nah, kemudian yang berikut khusus untuk kawasan gambut ini uh, perubahan dari kawasan hutan menjadi non hutan, terutama misalkan terjadi proses dekomposisi tadi kaitannya dengan emisi uh, karbon, emisi gas rumah kaca ya, baik dalam bentuk karbon dioksida maupun metana. Kemudian subsidence tadi juga karena permukaan tanahnya menjadi lebih rendah, tentu ada kemungkinan risiko banjir. Nah, kemudian uh, apa penurunan kualitas tanah ya untuk gambut karena penggunaan yang demikian intensif. Bahkan di awal pun kita tahu sudah saya jelaskan minggu sebelumnya bahwa tanah-tanah gambut ini adalah tanah-tanah yang tergolong tanah-tanah marginal. Jadi memang tingkat kesuburannya rendah, kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian dengan produksi, itu juga menjadikan uh, tanah gambut menjadi lebih uh, terdegradasi. Kemudian resiko kebakaran, ya ini juga beberapa dampak penggunaan lahan. Nah ini gambaran uh, penggunaan lahan dan kaitannya dengan besarnya emisi gas rumah kaca ya, terutama karbon dioksida dan metana. Ini uh, dari uh, kawasan gambut ini nilai emisi karbonnya sebesar kurang lebih dari data Global Peatland Assessment ini sebesar 4% dari total emisi antropogenik. Emisi antropogenik ini adalah emisi yang terkait dengan berbagai aktivitas manusia ya. Nah, perhitungan-perhitungan ini tidak termasuk emisi pada saat terjadi kebakaran tentu akan lebih besar ya. Nah, nilai ini per gambaran per wilayah ya. Dari gambut-gambut secara global, nilai terbesarnya justru juga terjadi di wilayah-wilayah dengan gambar yang pekat itu, warna pekat, termasuk di Indonesia dan daerah-daerah seperti di Rusia dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Nah, ini slide ini menggambarkan bagaimana kondisi gambut yang terganggu menyebabkan uh, dampak terhadap uh, pemanasan global ya. Jadi ini tergambarkan dari uh, adanya titik api pada beberapa wilayah, terutama kalau kita lihat ini di
termasuk di Indonesia dan beberapa wilayah lain di Eropa. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana kondisi alami yang mempunyai berbagai fungsi itu kemudian mengalami perubahan dengan berbagai penggunaan. Bagaimana kita melihatnya untuk eh, kaitan mencegah perubahan iklim dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke situ ada data di sini bahwa untuk kawasan kita Asia Tenggara pemanfaatan gambut itu juga cukup besar ya untuk kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawit itu luasannya lebih dari 30 kilometer persegi ya untuk wilayah konsesi. Kemudian petani kecil malah lebih besar. Tadi juga kita lihat dari data Susan Page dan kawan-kawan itu petani kecil juga lebih besar. Nah, dari aspek tertentu kita juga masih memandang bahwa pemanfaatan lahan gambut itu masih penting untuk mata pencarian masyarakat lokal ya. Termasuk ini kalau kita lihat tadi walaupun perubahan penggunaan lahan itu dampaknya uh, ke ekosistem juga buruk ya, tapi juga dari sisi ekonomi juga memperlihatkan manfaat yang cukup besar. Ini kalau disebutkan dari data Wijadasa tahun 2018 ini menyediakan lapangan kerja yang cukup besar bagi sekitar 1 juta uh, orang. Nah, apa yang dimaksudkan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab tadi? Ada beberapa poin penting. Yang pertama, kalau arealnya masih tidak rusak, maka kita lakukan perlindungan atau konservasi. Ya. Kemudian, kalau kita manfaatkan, itu kita lakukan mitigasi. Yang poin kedua ini ya, artinya kita cari teknologi-teknologi yang masih memungkinkan pemanfaatan, karena tadi kita lihat pemanfaatan juga penting, tapi memberikan dampak uh, pada beberapa hal itu juga kita kurangi, termasuk misalkan emisi karbon dan lain sebagainya. Kemudian pada lahan-lahan gambut yang rusak, poin ketiga kita lakukan restorasi. Nah inilah yang dimaksudkan sebagai pengelolaan gambut yang tanggung jawab. Nah, ini dalam konteks konservasi. Jadi kalau misal strategi yang dilakukan sekarang, maksudnya mengelola lahan gambut, kalau lahan gambutnya masih bagus, kita upayakan untuk dipertahankan. Oleh karena itu, saya kira kebijakan pemerintah juga benar untuk tidak lagi memberikan izin pemanfaatan yang sifatnya ekstraktif untuk kawasan-kawasan gambut. Jadi mencoba melestarikan kawasan-kawasan gambut yang masih ada. Tujuannya tentu beberapa poin di sini ya, mengamankan simpanan karbon, juga mempertahankan penyerapan karbon dengan adanya hutan itu ya, kemudian menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi ekosistem lahan gambut lain. Jadi kita berusaha untuk mengkonservasi ya kan. Nah, tantangannya bagi konservasi ini kalau saya agak terganggu dengan suara hujan ini yang di dalam kamar ya, nggak tahu Bapak Ibu sekalian mungkin juga mendengar suara ini ya, saya mohon maaf. Nah, tantangan untuk konservasi ini masih ada banyak ya. Jadi kita perlu kajian di poin pertama ini, kajian-kajian bagaimana gambut itu terbentuk dan bagaimana penyimpanan karbon. Kemudian di sini juga ada dalam konteks konservasi kita juga melihat
masih melihat adanya kajian-kajian yang melihat dampak penggunaan lahan gambut, kemudian juga dalam kaitan dengan risiko kebakaran. Nah, ini tantangan-tantangan konservasi ya. Nah, kemudian poin kedua dalam pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab itu kita melakukan mitigasi. Mitigasi sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, kita boleh melakukan pemanfaatan dan lain sebagainya, tapi kita menjaga agar emisi itu tidak terlalu besar. Kalau menjadi nol, saya kira tidak. Oleh karena itu berkembang sekarang riset-riset yang terkait dengan kalau budidaya itu dengan sistem budidaya paludikultur namanya, budidaya tanaman dengan kondisi air yang cukup apa namanya eh, kelembapannya tinggi, bahasa umumnya macak-macak atau apa namanya ya air air di gambutnya masih tinggi gitu ya. Nah itu tapi tanaman yang bisa tumbuh dalam kondisi seperti itu kan terbatas. Itulah sekarang dikaji dan dikembangkan riset-riset yang ke arah permakultur. Nah, jadi intinya bisa dimanfaatkan tapi ada uh, dilakukan cara untuk mitigasi. Teknisnya menaikkan permukaan air, membatasi penggunaan pupuk karena jenis-jenis pupuk tertentu itu menyebabkan emisi gas rumah kaca itu lebih besar ya. Jadi jenis misalkan saja urea begitu ya. Jadi uh, ya apa menguapnya pupuk urea itu sangat mudah. Jadi pilihan-pilihan pupuk atau teknologi uh, pembuatan pupuk yang lebih baik gitu ya sehingga dia tidak banyak teremisi keluar tapi termanfaatkan dengan baik. Menaikkan permukaan air ini meninggikan maksudnya ya, karena ini kaitannya selalu ada bahwa emisi karbon itu sangat erat kaitannya dengan tinggi rendahnya permukaan air. Nah, kemudian mengontrol uh, apa kebakaran ya, itu yang dilakukan untuk mitigasi. Nah, tantangan untuk mitigasi ini tentu uh, yang saya juga sudah singgung tadi, teknologi yang kita coba kembangkan dalam pemanfaatan atau pengelolaan lahan. Ya, misalkan diarahkan sekarang mencari uh, teknik-teknik budidaya yang dilakukan menghasilkan produktivitas yang tinggi, tapi secara lingkungan dia tidak merusak. Ya, ini yang poin kedua, alternatif tanaman lahan basah yang saya bilang polikultur. Kemudian pengembangan pasar. Nah, ini kaitannya dengan ya misalkan saja tanaman apa namanya eh, talas itu salah satu tanaman polikultur ya. Tapi kan tidak banyak terserap pasar karena kalau kalau dijual dalam bentuk talas saja tidak. Tapi kalau dikembangkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi, pengembangan pasar, mungkin menarik. Jadi orang lebih banyak mengembangkan itu juga. Nah, yang ketiga adalah kaitan dengan eh, restorasi lahan gambut. Restorasi ini untuk pengelolaan lahan gambut yang terdegradasi. Kita lakukan perbaikan atau pemulihan. Itu tujuannya adalah melindungi karbon di gambut, ya, kemudian mengurangi emisi rumah kaca, rehabilitasi vegetasi, dan mengurangi risiko kebakaran. Nah, tantangannya sekarang kalau proses pemulihan lahan gambut ini masih cukup besar ya. Kita juga baru melakukan aktivitas restorasi itu mulai tahun 2000 secara intensif ya pada tahun 2017 2018 pada saat ada GRG ya. Ini tantangannya masih terkait dengan jenis tanaman ya. Jadi, apa yang bisa dilakukan atau digunakan untuk memperbaiki lahan-lahan yang terdegradasi, yang bekas terbakar dan lain sebagainya. Jadi saya kira Pak Sampang dengan tim ini banyak mengkaji penggunaan mikroba untuk
untuk apa namanya, membantu tanaman tumbuh dengan baik di kawasan gambut yang secara apa alamiah juga dia relatif tidak subur. Ya. Nah, banyak penelitian-penelitian sekarang dilakukan pada tataran plot ya, tapi pada diterapkan di lapangan belum tentu berhasil baik gitu ya. Kami bersama almarhum Pak Swido dulu sudah berhasil sebetulnya menumbuhkan kembali tanaman ramin yang memang susah untuk mendapatkan apanya biji dan untuk pertumbuhannya ya. Kami sudah berhasil melakukan stek pada tataran plot, pada tataran apa polybag, tapi begitu ditanam di lapangan belum bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Gitu. Jadi itu tantangan-tantangan restorasi masih banyak. Belum juga tantangan-tantangan untuk yang restorasi hidrologi juga masih banyak. Nah ini uh, bagaimana restorasi yang dikembangkan oleh BRG mulai tahun 2016, 2017, 2018 itu ada 3 aspek: restorasi hidrologi, restorasi vegetasi, dan bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut. Nah ini prinsip-prinsip uh, restorasi hidrologi yang bisa dilakukan. Kemudian, nah ini yang secara umum dilakukan adalah kalau bisa dilakukan penutupan kanal yang sudah dibangun demikian banyak ya. Saya lupa kalau panjang ada ilustrasi panjangnya itu sekian bisa artinya sangat panjang ya kanal-kanal yang dibangun di kawasan gambut itu kalau bisa di backfilling ya dilakukan penutupan kembali diuruk kembali tapi ini secara teknis juga susah. Seringkali disebutkan kalau menggalinya lebih mudah dan biayanya lebih murah daripada menutup kembali. Nah, kawasan eh, KHDTK Tumbang Nusa itu ada di tengah-tengah areal antara Sebangau dan Kahayan itu ada satu segmen yang mencoba melakukan penutupan total. Jadi diisi kembali kanal yang sudah dibangun, diisi kembali dengan material. Kemudian yang berikut restorasi hidrologi ini yang banyak dikembangkan dengan membuat uh, kanal blocking ya sekat per sekat di dalam kanal. Kemudian ini memang tidak banyak dilakukan, terutama pada lahan gambut adalah pembasahan dengan apa sistem sprinkle gitu ya. Kemudian pembuatan embung-embung. Nah, tapi yang lebih banyak dilakukan adalah pembangunan sekat-sekat kanal karena dari sisi teknis ini lebih uh, mudah, lebih memberikan manfaat yang jelas dibanding teknologi-teknologi lain. Nah, ini contoh-contoh uh, apa namanya restorasi hidrologi. Ini gambaran secara teknis bagaimana penempatan kanal blocking itu saja dengan mempertimbangkan muka air tanah. Nah, kemudian yang kedua, restorasi yang dilakukan adalah revegetasi. Nah, tapi memang catatannya adalah perbaikan hidrologi dulu, baru kemudian dikembangkan tanaman-tanaman yang adaptif. Nah, ini uh, pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan gambut juga penting karena mereka yang hidup di kawasan tersebut harus mendapat manfaat bagi mereka. Salah satu kegiatan yang bisa dikembangkan sebetulnya adalah agroforestry. Dan Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu lalu bertemu dengan um, ahli dari Jepang yang banyak terlibat dalam aktivitas restorasi ekosistem. Jadi kalau dulu orang berpikir bagaimana mempertahankan gambut itu untuk menjaga karbon dan lain sebagainya. Nah sekarang ada mekanisme lain. Kalau dulu itu apa istilahnya saya lupa.
lupa saya istilahnya itu. Sekarang lebih pada mengembangkan aktivitas-aktivitas uh, konservasi dan restorasi kawasan gambut, tapi lebih pada melihat uh, kehidupan masyarakat, sehingga pola-pola seperti agroforestry ini dalam restorasi juga ditekankan. Kalau dulu yang penting karbonnya meningkat, kalau sekarang perhitungannya itu lebih juga pada uh, perbaikan ekonomi masyarakat. Saya lupa mekanismenya itu. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk agroforestry Bapak Ibu sekalian yang tidak familiar. Agroforestry itu adalah kombinasi antara tanaman dalam bentuk pohon, vegetasi dalam bentuk pohon, dan tanaman-tanaman pertanian. Ini foto diambil di sekitar-sekitar kawasan Kalampangan dan Tumbang Nusa. Ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian materi yang kedua yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Uh, Kira 1,5 jam sudah cukup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan uh, fungsi-fungsi ekosistem lahan gambut. Artinya dari sisi tertentu orang memandang bahwa dia harus dilakukan uh, apa namanya, perlindungan. Bahkan kalau dulu di awal-awal itu harus dalam bentuk hutan gitu ya. Jadi orang-orang dari Eropa itu selalu berpikir itu harus dipertahankan sebagai hutan. Tapi dari satu sisi kita lihat tadi ada pemanfaatan yang juga memberikan nilai ekonomi, tapi juga harus dilakukan dengan secara bijak dengan berbagai teknologi mitigasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, masyarakat dunia juga sekarang sudah sedikit berubah pandangannya terhadap pemanfaatan lahan gambut karena memang eh, secara lokal kita juga eh, atau bahkan nasional kita tetap memerlukan pemanfaatan lahan gambut. Kalau saya sebetulnya basicnya orang-orang pertanian yang sebetulnya juga melakukan pemanfaatan ya, tapi juga sekarang sudah pada aspek-aspek tertentu juga setuju pada perlindungan. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian materi malam ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau tidak, silakan teman-teman yang punya pengetahuan untuk hal tersebut. Silakan, Pak mau nanya, Bu Dewi ya. kalau misalnya kan di cetak sawah itu ketebalan gambut yang boleh Saya nggak terlalu digunakan tuh jelas sebenarnya nih, Bu. nggak jelas ya Pak? Iya, ya, ya silakan. Hujan kali ya. Kalau di cetak sawah itu kan untuk budidaya itu ada ketebalan gambut yang boleh ya Pak ya, berapa gitu. Nah tadi kalau untuk lahan-lahan tertentu kayak di Taruna itu kan dalam gitu ya. Tapi manfaat ekonominya tinggi itu gimana? Kita mau pakai untuk cetak sawah. Iya, dalam kaitan dah. Ini juga sempat menjadi isu yang didiskusikan oleh uh, berbagai pihak di dunia internasional ya. Karena kita pernah gagal di dalam pengembangan kawasan lahan gambut yang disebut sebagai pengembangan lahan gambut 1 juta hektar PRG ya. Nah kemudian mereka bingung lagi ini lagi food estate lagi nih kembangkan ini cetak sawah termasuk di kawasan gambut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat aturan-aturan di dalam apa namanya penetapan kawasannya sudah sangat jelas ya. Tinggal bagaimana teman-teman di perencanaannya itu yang mengikuti aturan. Setahu saya yang memang pernah terlibat dalam tim yang membuat desain cetak sawah itu ada batasan itu. Ya, kalau lebih dari 1 meter nggak boleh. Gitu. Di batasannya 1 meter. Gitu. Kita akan keluarkan. Nah, cetak sawah itu aturannya banyak Ibu Bapak sekalian. Salah satunya harus APL ya, nggak boleh yang
masuk kawasan hutan. Gambutnya maksimal itu 1 meter. Kemudian petaninya bersedia. Kalau tidak bersedia ya nggak. Tapi dalam dalam faktanya sekarang persetujuan petani juga nggak ada yang diabaikan gitu. Banyak kasus ya. Sampai hari ini progres cetak sawah itu sangat rendah karena memang ada banyak kendala-kendala ya, termasuk mungkin akurasi data dan lain sebagainya. Tapi aturannya sudah jelas itu. Dalam konteks kesesuaian lahan ya Bapak Ibu, kesesuaian lahan itu adalah satu mekanisme penetapan satu lahan itu sesuai tidak untuk penggunaan tertentu itu sudah lazim dilakukan. Nah, di dalam evaluasi untuk eh, sawah juga dalam hal ini pengembangan padi juga ada batasnya. Bukan lebih daripada yang sekarang dikembangkan dalam artian untuk menyusun desain persawahan. Kalau yang saya tahu tadi adalah satu, kedalaman gambutnya dibatasi, kedua juga kawasannya tidak bermasalah APL. Nah, ya, ada hal-hal lain di dalam evaluasi itu, termasuk unsur haranya dan lain sebagainya menjadi ukuran apakah dia layak dikembangkan untuk komoditas padi tadi. Saya kira seperti itu ya Bu Dewi ya. Ada batasan karena memang berdasarkan pengalaman dan kajian-kajian juga bahwa kalau kawasan dengan gambut yang tidak dalam itu masih bisa dilakukan ya. Sebenarnya logikanya adalah bahwa gambut-gambut yang dangkal itu masih memperoleh suplai unsur hara dari tanah-tanah liat atau tanah-tanah mineral di bawahnya. Sementara yang gambut itu selain memang apa, ya ini resiko jangka panjangnya juga tidak bisa dihindari. Gambutnya juga karena proses-proses tadi menipis ya, turun permukaannya. Saya kira itu ya Bu Dewi ya. Ada Baik, lagi? Pak Adi. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya 1,5 jam. Izin, izin Pak Adi Gimana? sebentar saya mau nanya ini. Ya Saya boleh. sangat tertarik Pak untuk lahan gambut yang di daerah Kelambangan itu Pak. Saya ini saya menanyakan apakah di sana itu lahan gambutnya sudah apa ya terkikis karena digunakan sebagian besar masyarakat Kelampangan itu kan yang terutama yang untuk daerah-daerah pertanian yang sudah digunakan untuk pertanian, apakah lahan gambutnya itu mulai menurun atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama sebetulnya pengembasan kawasan Kelampangan itu kajiannya kan dilakukan oleh PB tahun 80-an kalau tidak salah itu ya. 70-an lah. Nah, itu sebetulnya menurut yang saya dengar itu kajiannya juga sebetulnya tidak menyebutkan bahwa itu layak untuk dikembangkan bagi kawasan transmigrasi. Tapi pemerintah kan punya punya target-target pengembangan kawasan transmigrasi pada saat itu. Jadi memang di awal juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Itu bahkan lebih dari 10 tahun Bapak Ibu kawasan Kalampangan itu bisa seperti sekarang ya. Jadi saya pernah bertemu masih ada beberapa orang generasi pertama yang uh, didatangkan dulu ke kawasan Kalampangan itu. Jadi memang kita juga belum punya pengalaman bagaimana mengelola lahan gambut. Jadi apa namanya? Kan biasanya diberikan jatah bibit dan lain sebagainya itu tidak ada yang berhasil tumbuh kok pada saat itu. Jadi sehingga ditambah lagi jatah hidup sekian tahun gitu kan. Nah, belum juga berhasil. Ini sama kasusnya juga di Pangkoh dan lain sebagainya itu sama. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, Kalampangan itu kan ada yang pergi keluar menjadi buruh, baik buruh bangunan, kerja di HPH dan lain sebagainya. Tahun 70, tahun 80-an itu kan masih ada. Dia bekerja dan kondisinya tentu kita tidak bayangkan seperti sekarang.
Mereka kan harus melewati bengkel naik kapal ke daerah lain termasuk Palangkaraya. Nah, dengan tidak sengaja mereka menemukan teknologi sederhana pemanfaatan apa abu pada saat itu untuk meningkatkan pH dan lain sebagainya. Nah, itu proses-proses inovasi yang mereka kembangkan didapat sampai sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhitung secara ekonomis sebetulnya kajian kami terakhir tahun 2018-2019 itu bahwa sebetulnya nilai nilai ekonomi dengan pemanfaatan itu tidaklah tinggi, Bapak sekalian. Jadi kalau dihitung cost benefitnya ya, kalau orang-orang ekonomi berapa input yang dipakai, berapa yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Kalau saya lihat beberapa hal termasuk tenaga dia tidak hitung, kadang-kadang pupuk kandang dia dari lokasi sendiri. Nah itu di awal ya, tapi eh, saya sempat menentang kesimpulan penelitian bahwa harus menutup, walaupun belum tentu kita laksanakan kalau bergaung di dunia internasional bahwa harusnya tidak dilakukan aktivitas pertanian di kawasan gambut kan uh, berbahaya bagi masyarakat. Walaupun sebetulnya kita kalau komoditasnya itu komoditas yang bernilai tinggi, barangkali nanti ya kita bisa mendapatkan